Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini gue pengen ngomongin soal mic yang namanya itu Elgato Wave 1. Oke, jadi kalau kalian ada nonton video gue di awal Januari ini, gue ada bikin video soal mic yang namanya Soundtek. Itu adalah mic yang bisa dibilang murah meriah gitu, dan juga udah banyak orang pakai dan reviewnya juga hampir semua itu positif. Gue juga merasa itu adalah mic yang sangat baik, tapi ada satu kendala yang agak menyebalkan. Kalau kalian ada nonton, kalian pasti tahu masalahnya apa, tapi kalau ada dari kalian yang nggak nonton, gue bakal rangkum aja di video ini. Jadi mic-nya itu suka kadang-kadang error gitu, kalau kita pencet record, dia suka tiba-tiba super sensitif dan bakal ngerekam suara yang keras banget. Nah, orang yang distribute merek Elgato masuk Indonesia itu actually nonton video gue, dan mereka bilang, bro, mic-nya lagi rusak ya? Mau nggak kita kasih mic baru? Jadi thank you banget ke dtg.id yang sudah memberikan mic ini ke gua. Mereka itu adalah distributor brand seperti Elgato, tapi juga ada brand lain seperti Corsair, Aerocool, Site, dan juga masih banyak lagi. Pastiin kalian cek mereka, gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi gue udah sangat aware dengan brand Elgato ini. Mereka ada mic, mereka ada lampu, mereka ada stream deck, mereka ada capture card, barang-barang yang biasanya orang streamer itu pakai. Dan ini tuh termasuk brand yang di kelas premium gitu. Jadi pas gue denger gue bakal dapet mic-nya itu, gue super excited. Elgato ini brand under Corsair, jadi kalian bisa cari barang-barang mereka di toko officialnya Corsair di Tokopedia. Oke, jadi gue pengen masuk aja langsung ke harganya. Ini harganya itu di 2 juta, which is nggak murah gitu. Nah, mestinya sih gue nggak bandingin sama Soundtek ya, karena ini memang di level yang beda lah, jadi nggak bakal adil gitu. Tapi karena kebetulan gue cuma punya 2 ini, dan juga gue rasa ini kesempatan untuk kita lihat apakah barang yang jauh lebih mahal itu bakal jauh lebih bagus. Oke, jadi mic-nya ini gue udah pasang di sini, dan kita sekarang bakal ganti pakai mic ini. Gue sekarang pakai yang biasa, pakai Zoom H4n Pro. Gue bakal rekamnya ke dalam Audacity, dan gue nggak bakal edit apa-apa lagi di dalam software. Ini bakal langsung dari sini doang. Oke, kita ganti. Oke, jadi sekarang kita udah ganti ke mic ini. Yo, halo, ini Ocha dari masa depan. Gue cuman pengen kasih kalian denger hasil yang diedit. Jadi yang kalian denger sekarang adalah suara yang gue edit. Jadi gue editnya itu cuma naikin sedikit volumenya, dan juga gue mainin di dynamicnya. Karena gue juga baru sadar kalau suara yang gak diedit itu agak sedikit kecil ya. Tapi nggak apa-apa, itu biar kalian bisa dengar suaranya seperti apa tanpa diedit. Oke, balik ke video. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen ngomongin dulu apa aja yang kita dapat dari boxnya. Kita dapat mic-nya of course, terus ada mic stand-nya yang super berat ini dan sangat kerasa premium, kabel USB-C ke USB-A, dan juga mount adapter. Kita nggak dapat tangannya ini, of course ini actually tangan bekas dari Soundtek-nya ini. Gue pakai mount adapter yang udah dapat tadi, tinggal ditaruh aja di sini dan well, bisa. By the way, kalau kalian penasaran sama speknya Elgato, ini adalah speknya, gue bakal taruh di layar. Build quality-nya juga super solid, solid banget. Bahannya matte black, which gue suka, langsung match dengan semua setup gue. Di tengahnya ada logo Elgato gitu, which gue rasa sih kalau polos bakal lebih bagus. Di belakangnya ada colokan USB-C, ini kita bakal pakai untuk colok ke PC kita. Dan juga ada headphone jack, biar kita bisa langsung monitor suaranya dengan zero latency, jadi nggak ada nge-lag antara kita ngomong dan juga kita dengar. Ini tipe yang tinggal colok aja ke komputer dan nggak butuh audio interface, tapi kita butuh download app-nya. Nah, dengan adanya app ini yang bakal bikin mic-nya itu jadi next level. Nah, di app-nya ini kita bisa pisahin suara apa yang kita dengar dan juga apa yang audience dengar. Itu caranya dengan 2 simple adjustment ini. Yang logonya headphone itu kontrol apa yang kita dengar, dan yang logonya kayak broadcast ini itu kontrol apa yang audience kita dengar. Kita bisa bikin channel lain atau input, contoh misalnya browser. Dalam browser ini kita bisa link ke misalkan yang gue pakai itu Google Chrome. Nah, sekarang kita bisa kontrol suara dari browsernya. Jadi contoh misalkan kita lagi streaming gitu, terus kita pengen nonton sebuah YouTube video. Nah, misalkan di video tersebut ada lagu copyright, nah kita bisa matiin biar audience kita itu nggak dengar, tapi kitanya sendiri itu tetap bisa dengar. I think that's pretty good. Dan kita juga bisa punya banyak channel atau input sesuai beda-beda kategori. Kayak gue sekarang gue punya input untuk music yang ke link ke Spotify gue, ada browser yang link ke Google Chrome, dan juga ada game yang link ke game gue. Contoh lain juga yang gue ngalamin itu adalah
Biasa kalau gua main game, kalau Apex Legends itu biasanya, itu suara gamenya tuh keras banget. Kadang gua nggak bisa denger apa yang temen gua ngomong. Jadi biasanya di setting itu gua turunin suara musiknya di Apex. Tapi kalau gua misalnya lagi streaming dan gua turunin suara musiknya, bisa jadi penonton itu kurang enjoy nontonnya karena suaranya kecil. Jadi dengan adanya app Wavelink ini, gua bisa kecilin suara yang gua denger lewat appnya tanpa mengganggu suara yang penonton itu denger. Jadi kita udah di komputer, sekarang gue pengen kasih demo aja ke kalian biar kalian itu lebih ngerti. Nah, sekarang gue rekam pakai OBS. Actually kita bisa link Wavelink-nya itu ke OBS dengan cara kita pergi ke setting. Kita pergi ke setting di sini OBS-nya. Terus kita pergi ke audio. Terus di mic dan mic slash auxiliary audio. God damn it. Itu kita buka ininya, optionnya, dan kita pilih Wavelink Stream. Habis pilih bisa oke. Nah, sekarang OBS-nya bakal link dengan Wavelink-nya. Coba kita buka Wavelink. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau suaranya ini muncul kan. Ini ada levelnya ini. Ini gua matiin di gua. Kalau gua naikin, gua bisa denger suara gua lagi. Which gua nggak mau, jadi gua matiin. Untuk yang slider ini kan kita udah bilang ini slider untuk para penonton gitu. Jadi kalau gua turunin, kalian pasti bakal nggak dengar suara gua. Oke. Nah kalau kayak yang browser tadi, ini gua udah ada browser. Kalau kalian nggak ada browser, misalnya kalian pergi ke sini, kita bisa add audio input. Terus kita pilih browser. Nah terus browsernya kita bakal link dengan cara kita pencet menu di sebelah setting ini. Habis itu keluar settingan ini, terus kita cari. Nah ini ada Google Chrome karena gua pakai Google Chrome, jadi gua bakal linknya ke Google Chrome. Terus di output ini gua udah kepilih. Tapi kalau kalian misalnya belum kepilih, paling tulisannya itu default. Kita bisa klik dan pilih Wavelink Browser. Setelah kita pilih, kita bisa exit. Nah sekarang kalau kita misalnya nyalain sebuah video, let's say video dari YouTube. Ini video dari YouTube. We have a new friend, two new Kita friends. bisa lihat browsernya itu Bonky. jalan juga. He's a mule. Nah, kalau gua nggak mau kalian denger browsernya, gua tinggal matiin di sini sampai 0. Gua masih denger, tapi kalian nggak denger. Oke, kalian masih denger karena headset gua bocor ini open back gitu. Tapi you get the point. Kalau kalian pakai headset yang nggak bocor, itu pasti penontonnya nggak denger. Lagian memang headset open back tuh nggak cocok buat streaming lah, karena memang suaranya bocor-bocor. Oke, jadi kayak gitu, semoga kalian ngerti. Another thing yang nice dalam app ini tuh kita bisa ada clip guard. Jadi itu bakal stop mic-nya dari clipping. Nah, clipping itu pas kalau misalnya kita ngomong terlalu keras, kayak streaming kan mungkin orangnya suka teriak-teriak gitu. Dia suaranya nggak bakal distort, nggak bakal rusak lah maksudnya. Di appnya kita juga bisa adjust lagi sensitifnya itu berapa. Gua sih sekarang di 20%, dan menurut gua sih 20% itu udah sangat nyaman untuk jarak mic sama mulutnya segini. Dan ini adalah contoh kalau suara mic-nya itu di 100%. Gua actually udah agak mundur sedikit biar nggak terlalu keras. Dan ini pun kalau misalnya kita buang mic-nya jauh-jauh juga bakal masih kedengeran dengan jelas. Tapi mungkin suara AC kalian juga bisa denger. Suara kipas, bukan kipas, suara lampu di belakang mungkin kalian bisa denger juga. Jadi ya menurut gua sih 100% itu nggak ideal. Setting gain inputnya kita juga bisa kontrol dari dialnya di mikrofon ini. Dan dialnya itu kita bisa ganti mau input gain atau output volume. Untuk sekarang sih gua taruhnya di output volume karena gua nggak pengen input gain gua itu ke senggol-senggol dan tiba-tiba naik turun gitu. Dan dialnya kalau kita pencet ini bakal nge-mute mic-nya. Jadi kalau gua pencet sekarang, cek. Dari tadi mute ya. Padahal tadi lagi cerita rahasia terbesar hidup gua. Berarti kalian nggak dengar tadi dong? Ya mungkin kapan-kapan aja lah gue cerita lagi ya. Oke, jadi itu adalah app-nya. Nah, dari tadi kan kalian udah denger nih suara gue dari sini. Ini yang inputnya 20%. Ini juga asli ya, gue nggak ada edit lagi. Kita balik lagi ke topik yang awal. Apakah mic yang mahal, yang jauh lebih mahal, itu jauh lebih bagus
daripada mic-mic yang budget kayak si Soundtek. Untuk itu kita bakal balik ke Soundtek untuk denger perbedaannya itu kayak gimana. Oke, sekarang kita udah di Soundtek dan ini juga sama, langsung masuk ke Audacity dan gua nggak bakal ada edit apapun. Dan dari apa yang gue denger sih, iya, Elgato itu suaranya lebih bagus, lebih ada bass, dan suara gue juga kerasa kayak lebih dalam gitu. Dan pastiin juga kalian pakai headphone biar lebih kedengaran ya detailnya. Dan juga gue bakal biarin kalian jadi judge-nya sendiri. Ini adalah suara dari Soundtek, langsung dari mic-nya, nggak ada diedit sama sekali. Ini adalah suara dari Elgato, langsung dari mic-nya, nggak ada diedit sama sekali. Untuk konklusinya, yes, Elgato ini adalah mic yang lebih bagus daripada Soundtek. Dan gua ngerti, ini adalah perbandingan yang nggak adil sama sekali. Mestinya mereka berdua nggak dibandingin, mereka memang nggak selevel. Tapi menurut gua ini bisa jadi patokan antara mic mahal dan juga mic budget. Dan apakah mic budget itu kalah jauh? Dan menurut gua sih enggak. Dari suaranya yang gua denger, gua nggak tahu menurut kalian apa. Tapi menurut gua, Elgato ini memang lebih bagus. Ditambah ini juga ada aplikasi yang bikin mic ini tuh bisa jadi next level. Tapi bukan berarti mic yang budget itu jelek. Kalau kalian itu streamer, itu pekerjaan kalian dan kalian dapat uang dari sana. Dan boleh banget untuk invest di mic yang mahal kayak gini. Ditambah mic-nya juga ada software yang bakal bikin streaming itu jadi jauh lebih enak. Tapi kalau misalnya kalian tuh kayak gua sih untuk sekarang ya gua nggak ada streaming dan gue juga pakai ini untuk voice over dan juga gaming bareng teman, kayak Discord bareng teman gitu. Mic ini tuh super overkill banget dan jujur aja sebenarnya gue nggak butuh. Mic budget kayak Soundtek itu udah cukup. Jadi gue rasa sih itu aja dari gue. Kalau kalian tertarik sama barang-barangnya, gue bakal kasih linknya di bawah. Untuk Soundteknya karena gue punya masalah sama barang yang gue punya dan juga gue baca-baca komen di video gue yang dulu itu ada beberapa orang yang mempunyai problem yang sama. Jadi untuk itu gue bakal kasih alternatif lain di deskripsi di bawah untuk mic-mic yang harganya mirip-mirip dan juga kualitasnya bagus. Karena si Soundtek ini tuh kadang-kadang jadinya ada error, tapi ada juga orang yang gak punya errornya sama sekali. Jadi kita yang beli tuh pasti agak bingung, nanti gue bakal dapet yang jelek atau bakal dapet yang normal nih. Jadi untuk itu mungkin gue gak saranin dulu untuk beli yang Soundtek. Kalau kalian nekat ya terserah aja gitu, tapi boleh banget cek mic budget yang alternatif lain. Oke, kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.